Om Swastiastu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya, saya dapat berdiri di sini dalam keadaan yang sehat. Yang saya hormati, Ibu Nitra, selaku guru Bahasa Indonesia, beserta seluruh Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Putu Meisya Ayutra Devi Widastra, absen 40 dari kelas 9J. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato mengenai bahayanya cyberbullying. Dewasa ini, perkembangan teknologi dan telekomunikasi telah berkontribusi dalam gaya hidup kita. Media sosial seperti memiliki gaya tarik sendiri yang adiktif untuk membuat kita tetap terhubung dengan dunia luar. Tidak diragukan lagi, teknologi memiliki banyak sekali manfaat. Tetapi, setiap hal baik juga pasti akan datang dengan sisi negatif. Adanya pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk terlibat dalam teknologi dan internet yang semakin aktif. Kegiatan belajar mengajar maupun bekerja diwajibkan untuk berjalan secara daring sebagai upaya pemutusan rantai COVID-19. Namun, hal ini telah melahirkan penindasan dunia maya atau yang lebih kita kenal dengan cyberbullying yang semakin merajalela. Seperti namanya, cyberbullying adalah tindakan penindasan ataupun intimidasi yang dilakukan melalui sarana elektronik. Cyberbullying ini terbagi dalam berbagai bentuk. Tidak hanya berarti meretas profil seseorang atau berpura-pura menjadi orang lain, tetapi juga termasuk memposting komentar negatif tentang seseorang, mengancam, ataupun menyebarkan desas-desus yang dapat mencemarkan nama baik seseorang. Penyebaran hoax yang menjadi kitaan siber ini telah berkembang sedemikian rupa tanpa mengenal batas usia. Remaja adalah individu yang paling rentan mengalami bullying jenis ini karena mereka cenderung lebih aktif di media sosial dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua dan anak-anak juga bisa mendapatkan cyberbullying. Cyberbullying ini bukanlah hal yang ringan. Ini harus kita tanggapi secara serius karena memiliki banyak sekali dampak buruk pada korban-korbannya. Banyak orang diketahui mengalami depresi setelah mereka mendapatkan cyberbullying. Semua komentar menghina yang dibuat seseorang menyebabkan mereka menjadi rendah diri, bahkan kehilangan kedamaian batin mereka. Selain itu, cyberbullying juga dapat mencoreng citra seseorang diakibatkan oleh rumor palsu yang menyebar tentang mereka. Jika terus dibiarkan, kondisi ini akan terus memperluas akarnya dan dapat menyebabkan kerusakan yang besar, bahkan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kita berbicara tentang hukum, cyberbullying termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi, selain hukuman, kita sebagai warga negara dan juga generasi bangsa yang bertanggung jawab harus secara kuat mencegah hal seperti ini terjadi. Pemanfaatan teknologi harus digunakan secara bijak. Pengaturan media sosial juga harus didukung penggunaannya sesuai usia. Selain itu, kita juga harus mengajarkan anak-anak tentang bentuk-bentuk cyberbullying dan juga konsekuensinya, sehingga kasus-kasus kekerasan dan kejahatan di dunia maya berupa cyberbullying dapat direduksi. Marilah kita sebagai generasi muda secara bijak menggunakan media sosial dan juga secara cermat memilah informasi yang diterima. Saya berharap dengan adanya pidato ini dapat menyadarkan orang-orang di luar sana, baik penindas ataupun korban, mengenai betapa bahayanya cyberbullying demi psikis dan juga mental seseorang. Semoga kita bisa menjadi penerus bangsa yang dapat membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, demikian sekiranya yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.